Oke, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di layar Bapak Ibu ya. Dalam waktu mungkin 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan men-share Bapak Ibu beberapa highlighted point terkait dengan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Putu tentang navigating the digital supply chain from digitization to transformation dari perspektif systematic literature review dan research perspektif. Nanti ada pembicara selanjutnya, saya rasa Pak eh, Adit nanti akan share juga dari perspektif industri dan sebagainya Bapak Ibu untuk saling melengkapi di hari ini. Dan saya langsung mulai Bapak Ibu, ini adalah 6 poin yang akan disampaikan, tapi saya langsung menuju ke poin pertama ya Bapak Ibu ya. Ini sekedar highlight ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita lihat trennya antara evolution dari digital supply chain itu bervariasi Bapak Ibu. Kalau dilihat di sini, mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya bahwa dari era manual basic sampai digital integration. Dan dilihat dari riset sebelumnya Bapak Ibu kalau kita highlighted di 2012 sampai 2012 sampai 2016 itu orang ngomongin tentang basic automation itu udah dari teori mengatakan 2000-2010. Tapi riset literatur review mau bicara tentang ERP system improve efficiency itu masih tren di area 2012 sampai 2016 yang ngomongin tentang yang bicara tentang reduce efisiensi 30% kurang lebih. Itu dari literatur review Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat yang di book theories and then compare with the research itu ada masih ada, tapi memang dari kita bicara tren tapi bicara dengan implementation masih banyak ngomong tentang memang ada jeda waktu kalau dilihat Bapak Ibu. Kalau kita ngomong digital integration, ya kita ngomong real time, kita ngomong visibility, itu orang udah ngomong ini di era 2010 menurut teori Bapak Ibu ya. 2010 di buku-buku MIS, Management Information System, mungkin teori supply chain sudah halat tentang digital integration. Jadi kalau Bapak Ibu melihat teori-teorinya sudah halat ini. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, risetnya berkembang masih sampai saat ini. Bahkan di 2020 sampai 2023, literatur review mengatakan masih banyak riset ngomong tentang cloud, IoT, dan bahkan AI saat ini Bapak Ibu yang sedang diomongkan kembali dampaknya. Karena kita bicara bagaimana sudah ready to implement di industri. Kalau dulu kita ngomong AI, mungkin just a theory, Bapak Ibu ya. Jadi AI is not the new theory, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu lihat dulu Indonesia apa punya profesor AI itu dari sebelum AI ini booming. Guru besar di bidang AI, Bapak Ibu ya. Dari ITS waktu itu the first ya, benar nggak Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berkembang eh, dan risetnya masih saat ini menjadi tren. Kenapa? Karena implementationnya di 2020-2023. Itu kita ngomong tentang basic of research, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa perkembangan digital supply chain itu, kalau kita lihat berarti eh, yang diomongin dulu sama implementasinya bisa berbeda dari sisi teori sampai implementation bisa ada jeda waktu ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita ngomong di teori buku itu tahun berapa, tapi implementation dan beneficialnya bisa diukur dengan mungkin 5-6 tahun setelahnya. Ya, yang kita bisa lihat dari publication di jurnal atau segala macam. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ada proses yang namanya eh, teknologi itu ready to implementation-nya ada butuh tahap. Jadi dari teori menuju ready to implementation itu membutuhkan gap. Tapi makin lama makin cepat. Nah, kalau kita lihat four stages ya stages dari digital maturity supply chain Bapak Ibu secara umum ada dari silo digitization, integrated, saya nggak mau bahas detail lagi karena Bapak Ibu mungkin praktis di hari-hari di area supply chain. Tapi saya mau lihat poin ketiga dan keempat. Digital visibility, orang sekarang mulai bicara semua presentasi tentang real time analytics dan yang akan ke depannya akan menjadi topik yang sangat menarik yaitu adaptive and intelligent. Jadi orang bicara tentang AI saat ini prediktif sudah mulai bicara implementation-nya. Riset supply chain tentang AI prediktif itu sudah ada dari beberapa tahun silam, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ketemu dari literatur review, dari publication. Tapi implementation-nya sudah mulai berasa di tahun ini. Maksudnya beberapa tahun belakangan ini, 2-3 tahun. Bagaimana penggunaan prediktif AI ya. Dan ini yang kita namakan namanya digital transformation ke depannya. Bagaimana AI itu bukan hanya digunakan untuk em, prediction aja, bahkan ke depannya adaptability organisasi juga ditentukan oleh kemampuan AI itu sendiri. Nah, saya mungkin akan pindah ke sini Bapak Ibu. Bagaimana di impact-nya kalau kita bicara dengan era digital dari digitization menuju digitalization, bagaimana kita lihat?
Nah, yang kita lihat yang akan berubah, saya lihat 2 poin di sini Bapak Ibu. Bagaimana people role-nya akan berubah ke depannya, ya. Dan yang kedua adalah substantial improvements. Jadi ada yang menjadi faktor berikutnya adalah ketika supply chain bicara digital transformation, bukan hanya tentang improvement aja, tapi substantial improvements. Dan ini merubah totally, makanya kalau organisasi zaman now itu banyak yang merubah peran people di dalam organisasi menjadi penting. Karena banyak sekali training, bayar konsultan dalam 2 tahun, 3 tahun itu ngomongin tentang people role, Bapak Ibu. Kita tahu ya bahwa sekarang challenging ya, people human resources makin mahal, expensive, dan sebagainya Bapak Ibu. Sehingga people role-nya diberubah. Bahkan bukan hanya kita bicara manufacturing, services industry, saya beberapa kali discuss dengan banking industry, mereka juga merubah. Karena kedepannya mungkin cabang bank itu berubah juga, nggak sekarang sebanyak sekarang cabangnya. Mungkin sekarang kalau dulu kita bank buku, bank yang dianggap prestis adalah bank yang cabangnya di mana-mana. Tapi ke depannya mungkin bank yang akan berubah, cabangnya makin dikit makin bagus Bapak Ibu. Karena transaksinya nggak akan banyak lagi di bank konvensional. Itu contoh aja Bapak Ibu, beberapa people role berubah. Apalagi di manufacturing. Dengan akhirnya digital transformation dalam supply chain. Nanti saya akan tunjukkan data-data survei yang saya lakukan dan hasilnya seperti apa secara cepat. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana driving digital transformation. Jadi kalau orang bicara digital transformation, perubahan digital transformation di organisasi, pasti nggak jauh-jauh dari Bapak Ibu melihat seminar-seminar atau apa ngomongin 4 hal ini. Cloud computing, IoT, ini yang sebenarnya dulu orang ngomongin tentang industri 4.0 yang sudah mungkin berganti Bapak Ibu. Tapi waktu orang ngomongin industri 4.0, belum semua ready to implementation. Terminologinya udah ada, tapi ready to implementnya masih belum ready. Kenapa? Karena pertama cost-nya tinggi. Jadi teknologi at that time itu tinggi banget. Waktu orang ngomongin industri 4.0, mungkin orang ngomong IoT, orang ngomongin itu udah ngomongin Bapak Ibu, blockchain, tapi investmentnya tinggi. Sehingga banyak industri yang tidak ready untuk masuk ke sana. Belum ready, bukan saya bilang nggak ready Bapak Ibu. Tapi kemudian ini adalah yang memicu sekarang ini karena teknologinya makin murah dari sisi hardware, softwarenya juga ada penyesuaian karena kompetitif, makanya gaung driving digital transformation technologies ini mulai muncul kembali Bapak Ibu. Dan perannya sudah teranalisis. Saat ini beberapa research publication sebelumnya Bapak Ibu akan melihat bagaimana dampak dari IoT, AI, dan blockchain khususnya. Walaupun masih terbatas di Indonesia dalam implementation-nya, Bapak Ibu ya, khususnya teknologi blockchain. Berikutnya lagi, kita bicara tentang digital evolution supply chain, nggak akan jauh-jauh tadi Bapak Ibu perannya, kalau dari sisi eh, future implementation, nggak akan jauh-jauh dari 3 hal ini. Innovative technologies saya masih bicara tadi, yang platform-platform yang tadi kita bicarakan. Terus people adaptation, ini yang akan menjadi challenge ke depannya, bagaimana people bisa beradaptasi dengan perubahannya. Nah, ini adalah SDM, kualitas SDM nanti berhubungannya. Dan ketiga adalah AI roles-nya. Ya, tadi semua orang ngomongin AI, tapi bagaimana peran AI-nya? Ya, secara ya, kita tahu Bapak Ibu ya, AI yang saat ini terkenal karena generative AI. Bapak Ibu benar nggak? Gen AI ya, macam GPT, Copilot, dari OpenAI. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana integrasinya? Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Bukan bicara tentang AI just support our personal life, tapi bagaimana how to integrate AI in our organization Bapak Ibu. Benar, itu challenge besarnya, bukan bicara tentang AI yang kita gunakan secara personal, ya itu bagus juga Bapak Ibu ya, benar ya, dengan Gen AI. Tapi ke depannya bagaimana AI ini diintegrasi dengan kantor, nanti hubungannya apa dengan privacy, dengan segala macam, dan itu security dan sebagainya Bapak Ibu. Dan akurasi. Nah, itu yang orang jarang discuss di lapangan Bapak Ibu. Ngomongin AI gampang, tapi yang applicable to industry itu menjadi challenge ke depannya. Kita ngomongin digital transformation adalah itu yang kita akan ngomongin ke depannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini adalah hasil survei di 2024 di 35 company. Saya kerjasama dengan beberapa teman di Southeast Asia, di Asia Tenggara, Bapak Ibu. Dan hasilnya, kirinya perspektif bagaimana, ditanya adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi digital supply chain di office mereka, di companies mereka, di organisasi mereka. Rata-rata yang mempengaruhi kondisi saat ini adalah global digital trend. Jadi mereka akan update global digital trend itu yang mempengaruhi decision mereka. Bapak Ibu, untuk digital supply chain. Mereka mau investasi IT, mereka mau investasi teknologi, dasar utamanya global digital trends. Dasar keduanya adalah success metrics, kalau di sini lihat. Jadi kesuksesan metriknya ada nggak dari implementation sebelumnya? Benar nggak Bapak? Success metricnya.
Kalau tidak bisa terukur, quantitative measurement um, itu menjadi big problems. Nah, kalau yang grafik yang kanan, Bapak Ibu, itu adalah bicara tentang bagaimana supply chain, kalau kita lihat harapan mereka, apa yang mempengaruhi keputusan ke depannya, yaitu kita bicara tentang future trend-nya dan juga transformation strategis, itu yang mendominasi. Jadi nggak heran kalau Bapak Ibu lihat di banyak riset-riset terbaru, khususnya di level strategik, ngomonginnya tentang transformation leadership, ya, ngomonginnya tentang transformation leadership. Ini summary ya Bapak Ibu. Karena saya lagi melakukan riset itu, jadi banyak yang melakukan ngomongin tentang transformation leadership. Nggak heran karena memang transformation strategis menjadi penting yang dimiliki oleh leader di organisasi. Oke, mungkin saya masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini benefit saya nggak akan bahas satu persatu Bapak Ibu, tapi dari organisasi 35 companies tersebut, kita melihat bagaimana digital supply chain transformation di organisasi mereka dilihat dampaknya. Rata-rata paling besar di enhance visibility, real-time tracking of good. Yang kedua, improve efficiency. Yang ketiga, ngomongin cost reduction. Dan yang terakhir adalah kita bicara ngomongin yang namanya customer experience. Jadi topik yang banyak di-highlight juga saat ini adalah CX, customer experience, Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini dari riset 2024 lakukan. Jadi uh, banyak organisasi yang sudah berfokus ke sana, Bapak Ibu, dalam mensupport supply chain-nya. Nah, ini strategi untuk successful digital transformation pada dasarnya dari riset tersebut dirangkum, Bapak Ibu. Karena riset yang dilakukan 35 companies itu dirangkum melihat apa sih yang mempengaruhi companies mereka itu sukses dalam bicara digital transformation. Ternyata ada secara kualitatif kita collect ada 4 hal. Ini kita summarize, kita kodifikasi akhirnya 4. Clear vision nomor 1. Yang kedua adalah invest in the right technology. Yang ketiga mereka ngomongin tentang build data driven culture. Jadi yang keempat foster collaboration. Jadi mereka ngomongin 4 hal ini Bapak Ibu. Jadi vision nomor 1 tuh harus ada visi dulu. Yang kedua harus invest di right technology. Kenapa? Investasinya mahal. Bapak Ibu ya. Ketiga, build data driven culture. Ini susah karena orang lapangan belum tentu aware dengan data. Benar nggak Bapak Ibu ya? Tapi dari sini mereka bilang kalau mau sukses data driven digital transformation di area company masing-masing perlu data driven culture yang dibangun. Culture budayanya Bapak Ibu. Terbiasa lihat data baru ngomong. Bapak Ibu lihat data baru make a decision. Nah itu. Bukan based on experience aja. Ya, experience penting, tapi data itu juga penting. Yang terakhir adalah nggak bisa sendiri. Sekarang foster collaboration itu penting. Ya, ini mungkin banyak yang kita udah bicara, ini banyak hal, tapi ini menjadi highlighted. Mungkin ini gambaran Yohanes, di 2 menit saya. lagi, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Putu. Ya, ini mungkin gambaran successful digital supply chain transformation. Kalau kita lihat case study, Bapak Ibu, ini saya rangkum ya. Kalau kita lihat case study di Google atau di literatur review, rata-rata menghalat empat company ini. Yang pertama Unilever, kedua Mars, ketiga Zara, keempat Intel. Di mana mereka mengimplementasikan teknologi AI, blockchain, tentu RFID dan IoT. Ini yang mereka gunakan dalam rangka mensupport proses bisnis mereka untuk um, implementasi. Lagi-lagi tadi Bapak Ibu, be careful tentang investasi itu. Ya, kalau kita lihat memang perusahaan besar rata-rata investasi di sana. Nah, mungkin ini closingnya di penutup saya Bapak Ibu ya, karena waktu yang terbatas. Kalau kita bicara supply chain future-nya, ada 3 hal dari highlighted yang saya dapat dari riset kualitatif sebelumnya. Pertama adalah harus punya vision, yang kedua investment di right technology, yang ketiga collaboration. Itu adalah 3 hal di mana organisasi juga harus berfokus ke customer centric supply chain di kedepannya. Karena customer sekarang eranya mau di service berbeda Bapak Ibu, mau personalization, dan itu nggak bisa dilakukan tanpa adanya teknologi. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, dari gambaran previous research yang dilakukan dan summary-nya. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu yang lain terkait presentasi ini. Terima kasih Bu Putu, terima kasih Bapak Ibu semua.